Hai, kembali lagi di Dipta Channel. Pada channel ini kita akan membahas tentang materi pembelajaran. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, ingat diklik dulu tombol subscribe yo. Dalam kali ini kita akan membahas tentang bentang alam sebagai akibat proses pengkikisan dan pengendapan. Baik, saya akan mulai langsung ke pembahasan. Selain bentuk muka bumi yang diakibatkan oleh proses endogenik, ada bentuk muka bumi yang dihasilkan oleh proses eksogenik. Nah, dalam proses eksogenik tersebut merupakan proses yang disebabkan oleh tenaga yang berasal dari luar tubuh bumi, dan proses tersebut terdiri dari pelapukan, erosi, gerakan massa atau mass wasting, dan sedimentasi. Yang pertama, tentang pelapukan. Pelapukan tersebut merupakan proses penghancuran dan pengelupasan batuan sehingga berubah sifat fisik dan atau kimia batuan. Beberapa faktor yang memicu terjadinya pelapukan batuan tersebut yakni struktur batuannya, iklim, tumbuh-tumbuhan, relief muka bumi, dan aktivitas manusia tersebut. Struktur batuan adalah segala sifat fisik, warna, kekerasan belahan, dan kimiawi batuan, struktur dan komposisi unsur dan mineral pada batuan. Misalnya, batuan dan komposisi mineral yang lebih keras relatif akan lebih tahan dari pelapukan dibandingkan dengan batuan yang lunak. Struktur retak-retak akan lebih cepat mempengaruhi proses pelapukan. Iklim sendiri merupakan faktor lain yang sangat berperan dalam proses pelapukan tersebut. Pada daerah yang beriklim panas dan lembab lebih kuat dalam melapukan suatu batuan. Adapun tumbuh-tumbuhan dapat melapukan batuan baik dengan akarnya atau dengan humus yang dihasilkannya. Secara garis besar, proses pelapukan batuan dapat dibagi menjadi 3 macam, yakni pelapukan mekanis, pelapukan kimia, dan pelapukan organisme. Pelapukan mekanisme. Nah, pada pelapukan ini batuan akan mengalami perubahan fisik baik bentuk maupun ukurannya. Batuan yang besar dapat menjadi kecil dan bahkan menjadi butiran yang halus. Nah, ini disebabkan karena proses berlangsungnya secara mekanisme. Pelapukan fisik atau mekanisme dapat disebabkan oleh beberapa hal, yang diantaranya perbedaan temperatur yang tinggi, pembekuan air di dalam batuan. Kemudian pelapukan kimia. Pelapukan kimia adalah proses hancurnya batuan karena perubahan mineralnya. Pelaku utamanya adalah air hujan yang melarutkan gas CO2 dari atmosfer sehingga setibanya di permukaan bumi sudah merupakan asam karbonat. Kekuatan asam tersebut bertambah apabila mendapat tambahan CO2 lebih banyak dari peruraian tanaman oleh bakteri. Dalam proses pelapukan batuan karbonat atau batu gamping dapat membentuk muka bumi konstruksional seperti stalaktit dan stalagmit di gua-gua. Adapun pelapukan kimia batu gamping yang menjadikan bentuk muka bumi degradasi adalah goa, sungai bawah tanah, dolina, dan upala. Secara umum, bentuk muka bumi yang membentuk bentang alam kars dapat dilihat di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Selanjutnya, pelapukan organisme. Nah, dalam pelapukan organisme yakni pelapukan yang disebabkan oleh aktivitas makhluk hidup. Pelapukan organisme dapat dibagi menjadi 2, yakni pelapukan biofisis atau biomekanis dan pelapukan biokimia. Pelapukan biomekanis tersebut disebabkan oleh kegiatan organisme seperti merambatnya akar tanaman, pijakan kaki binatang-binatang besar, pembajakan sawah, dan pembuatan jalan. Kemudian pelapukan biokimia diantaranya adalah disebabkan oleh asam humus yang terjadi dari bahan organik yang hancur karena bakteri dan terlarutkan oleh air. Yang kedua, erosi. Erosi merupakan proses pengkikisan materi penyusun permukaan bumi
dan dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain oleh suatu zat pengangkut alami yang bergerak di permukaan bumi. Zat pengangkut tersebut dapat berupa air, angin, dan glaster. Apabila proses erosi tersebut seimbang dengan proses pelapukan batuan, maka erosi yang demikian disebut erosi alamiah atau erosi geologis. Erosi yang demikian tidak menyebabkan bencana yang hebat bagi kehidupan manusia. Erosi tersebut dapat dibedakan menjadi ada erosi air laut, erosi angin, erosi glaster. Dalam erosi air, daerah yang beriklim tropis umumnya mempunyai curah hujan yang sangat tinggi sehingga air akan menjadi pelaku utama dalam proses erosi. Selanjutnya pada erosi air laut. Nah, selain erosi yang disebabkan oleh air di daratan, erosi dapat terjadi oleh air laut. Batuan yang terkena deburan ombak laut dapat tererosi membentuk chip, yaitu suatu morfologi bertebing curam akibat kikisan ombak. Sedangkan batuan yang lunak seperti pasir di pantai dapat menjadi tipis membentuk dataran abrasi. Erosi oleh air laut itu disebut abrasi atau erosi marin. Selanjutnya erosi angin. Di daerah gurun yang tidak ada air, erosi terjadi oleh angin. Angin yang berhembus di gurun akan membawa butiran pasir. Ketika angin dan pasir ini menerpa bongkahan batuan, maka pasir tersebut akan mengkikis bongkahan batuan tersebut. Nah, nantinya bongkahan batuan yang terkikis relatif di bagian bawahnya sehingga akan membentuk batu jamur. Selanjutnya erosi glaster. Erosi dapat juga terjadi oleh tenaga glaster. Glaster di sini adalah massa es yang bergerak menuruni lereng dan biasanya hanya terjadi di daerah-daerah lintang tinggi dan puncak gunung yang tinggi seperti Himalaya, pegunungan Alpina, dan Jaya Wijaya di Papua. Yang ketiga tentang gerakan massa batuan atau mass wasting. Nah, mass wasting adalah perpindahan massa batuan yang disebabkan oleh gaya tarik bumi atau gravitasi. Berdasarkan gerakan dan keadaan batuan yang dipindahkan menjadi 4 kelompok, yakni pemindahan lambat, pemindahan cepat, tanah longsor, dan tanah amblas. Yang keempat, sedimentasi. Material batuan yang telah mengalami pelapukan dan tererosi oleh tenaga pengangkut air, angin, gelombang laut, dan glaster akan diangkut dan diendapkan di suatu tempat. Proses pengendapan tersebut inilah yang disebut dengan sedimentasi. Proses pengendapan di sini ada 3, yakni pengendapan pluvial, pengendapan marin, dan pengendapan eolin. Pengendapan pluvial sendiri, lingkungan pengendapan oleh air sungai disebut dengan lingkungan pengendapan pluvial. Daerah-daerah yang dapat dijumpai sebagai pengendapan pluvial yakni sungai di daerah Kali Mati atau Danau Tapal Kuda, Sungai Menganyam, dan delta. Pengendapan marin, pengendapan oleh gelombang laut dan arus susur pantai akan membentuk endapan marin seperti tanggul pantai. Nah, tanggul pantai tersebut gundukan pasir yang memanjang seperti tanggul sebagai hasil pengendapan pasir yang dibawa oleh gelombang laut, umumnya membujur sejajar dengan garis pantai. Selanjutnya pengendapan eolin. Nah, adapun pengendapan batuan yang diakibatkan oleh angin akan membentuk bentang alam eolin. Lingkungan pengendapan eolin dapat terbentuk di daerah gurun atau pesisir. Beberapa bentuk hasil pengendapan angin adalah gumuk pasir atau sandun dengan ukuran bermacam-macam. Bentuk gumuk pasir yang menyerupai bulan sabit disebut dengan barjan. Bentuk-bentuk gumuk pasir yang ada di Indonesia dapat ditemukan di daerah pantai Parangtritis, Yogyakarta. Terima kasih kalian sudah menonton video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.